Kamu pernah dengar kalimat ini? Firman Allah itu diturunkan menjadi kitab. Kebanyakan orang tidak keberatan dengan kalimat itu. Tapi coba saya balik sedikit. Kalau firman Allah bisa jadi kitab, kenapa sulit percaya kalau firman Allah bisa jadi manusia? Sebentar. Bukankah keduanya sama-sama ciptaan? Kertas dan tinta itu ciptaan. Manusia juga ciptaan. Kalau Allah bisa menyatakan dirinya lewat hal yang mati, kenapa tidak lewat yang hidup? Di titik inilah banyak orang berhenti berpikir. Mereka bisa terima wahyu tertulis, tapi menolak firman yang hidup. Padahal kalau kita renungkan, bukankah itu justru bentuk kasih Allah yang paling masuk akal? Dan sebentar lagi kamu akan lihat, kenapa justru inkarnasi bukan sekadar tulisan yang jadi puncak wahyu dan kasih Allah. Dalam iman Kristen, kita tidak bicara tentang firman sebagai kata-kata biasa. Kata Yunaninya adalah logos. Logos itu bukan suara, bukan huruf, bukan pikiran abstrak. Logos adalah pribadi kekal, Putra Allah yang sejak kekal bersama Bapa dan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah." Perhatikan sobat, bukan firman dari Allah, tapi firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 melanjutkan, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi bukan ide yang berubah bentuk, tapi pribadi yang kekal turun masuk ke dalam sejarah manusia. Dan ini bukan soal Allah berubah menjadi manusia, tapi Allah mengambil kodrat manusia tanpa meninggalkan kodrat ilahinya. Dan disinilah misterinya makin dalam. Kita pakai logika sederhana ya. Kalau kamu menulis buku, pikiranmu yang abstrak bisa hadir di dunia nyata lewat huruf, kalimat, dan kertas. Buku itu tidak jadi kamu, tapi buku itu mewakili pikiranmu. Sekarang, kalau pikiran manusia bisa menjelma menjadi bentuk tulisan, kenapa firman Allah tidak bisa menjelma menjadi dalam bentuk manusia? Allah jauh lebih berkuasa dari manusia, dan umat Islam pun percaya bahwa wahyu Allah bisa turun jadi teks, diturunkan, dibaca, dihafal, dijilid. Artinya, sudah ada pengakuan bahwa firman bisa masuk ke dalam ciptaan. Lalu, kenapa ketika firman masuk ke dalam tubuh manusia itu dianggap mustahil? Mungkin karena kita salah paham apa itu turunnya Allah. Nah sobat pintu berkat, coba renungkan. Kalau firman Allah hanya tertulis di kertas, maka manusia hanya bisa tahu tentang Allah. Tapi ketika firman itu hidup di tengah manusia, kita bisa mengenal Allah secara pribadi. Perbedaannya besar kan? Tulisan bisa salah tafsir, bahasa bisa berubah makna, kertas bisa rusak, dibakar, hilang. Tapi Yesus, Sang Firman yang hidup, tidak bisa dipalsukan. Ia tak sekadar mengajar tentang kebenaran, Ia adalah kebenaran itu sendiri. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Itu dikatakan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 9. Dan inilah yang dunia sulit terima, bahwa Allah tidak sekadar mengirim pesan, tapi datang sendiri untuk menyentuh manusia. Dan inilah saat kita menyentuh misteri yang paling dalam dari kasih Allah. Dalam ajaran gereja yang sejati, inkarnasi bukan sekadar doktrin, tapi jantung keselamatan.
Santo Athanasius berkata, Allah menjadi manusia supaya manusia dapat menjadi serupa dengan Allah. Bayangkan itu, yang tak terbatas masuk ke dalam yang terbatas, yang kekal mengenakan kefanaan kita, bukan karena ia harus, tapi karena ia mau. Dia tidak berubah jadi manusia. Dia mengambil kodrat manusia untuk mengangkatnya kembali ke dalam kasih Allah. Inkarnasi itu bukan perubahan, tapi penyatuan kasih. Karena tulisan tidak bisa memeluk, tulisan tidak bisa menangis bersamamu, tulisan tidak bisa mati di kayu salib untukmu. Tapi pribadi yang hidup, firman yang menjadi manusia, bisa. Dan itulah yang membedakan wahyu yang tertulis dengan wahyu yang hidup. Sobat Pintu Berkat yang terkasih, ketika firman menjadi buku, manusia bisa belajar hukum Allah. Tetapi ketika firman menjadi manusia, manusia bisa mengenal hati Allah. Kamu lihat bedanya? Yang satu memberi pengetahuan, yang satu memberi persekutuan. Yang satu memberitahumu apa yang benar, yang satu menuntunmu untuk hidup di dalam kebenaran. Firman yang tertulis berkata, kasihilah sesamamu, tetapi firman yang hidup mati untuk sesamanya. Itu bukan teori, itu kasih yang menjelma nyata. Dan sampai hari ini, kasih itu terus hidup, bukan di buku, tapi di dalam mereka yang percaya dan mengenal Dia. Dan disinilah puncak pertanyaannya. Kalau manusia bisa menulis buku untuk mengekspresikan pikirannya, kenapa Allah tidak bisa menulis kasih-Nya dalam kehidupan seorang manusia? Firman yang jadi buku bisa mengubah pikiranmu, tapi firman yang menjadi manusia bisa mengubah hatimu. Yesus Kristus adalah firman yang tertulis dalam darah dan daging. Melaluinya, Allah tidak hanya berbicara, Ia turun tangan. Dan ini bukan soal kemampuan Allah, tapi soal kerendahan hati kita untuk menerima bahwa kasih itu terlalu besar untuk sekadar dituliskan. Firman itu bukan lagi tinta di kertas, tapi daging dan darah yang disalibkan untukmu. Dan pertanyaannya sekarang, bukan lagi apakah Allah bisa jadi manusia, tapi apakah firman itu sudah hidup juga di dalam dirimu? Kalau video ini membuat kamu melihat inkarnasi dari sisi yang berbeda, tekan like, bagikan ke temanmu, dan renungkan. Allah yang kau cari di buku, kini bisa kau temui dalam pribadi Yesus Kristus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.